إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ungkapan syukur yang sangat mendalam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa-doa kita selama ini yang begitu merindukan hadirnya Ramadan sebagai bulan yang paling agung, sebagai sayyidus syuhur, penghulunya semua bulan, kini benar-benar Allah hantarkan kita berada di dalamnya. Semoga dengan kesyukuran kita berjumpa dengan bulan suci ini, segala nikmat, segala keberkahan dan kebaikan yang kita butuhkan di sepanjang hayat kita yang tersisa di dunia fana ini senantiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kebutuhan yang sangat kita butuhkan di alam barzah dan kelak di akhirat, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala menabungkannya untuk kita petik hasilnya kelak di akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada manusia agung, contoh teladan satu-satunya yang paling sempurna yang Allah kirimkan untuk umat akhir zaman, untuk kita yang hidup di penghujung zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya pernah menyatakan rindu kepada kita yang lahir ke muka bumi ini jauh setelah wafatnya beliau, di mana Rasulullah mengungkapkan rasa cintanya di hadapan para sahabatnya kala itu. Aku rindu kepada saudara-saudaraku, aku rindu kepada saudara-saudaraku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat di hadapannya mengatakan, ya Rasulullah, kami ada di sini. Maka Nabi tersenyum, kalau kalian yang hidup bersamaku, berjuang bersamaku, namanya sahabat. Lalu siapa yang kau rindukan itu? Mereka yang malam yarani wa yu'minu bi. Mereka yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bertemu denganku,
namun mereka beriman kepadaku. Mereka yang lahir jauh setelahku, namun mereka beriman kepadaku. Mereka lah yang aku rindukan itu. Maka insya Allah yang Rasulullah maksudkan di hadapan para sahabatnya kala itu adalah kita. Maka marilah kita berusaha membalas cintanya Rasulullah, membalas rindunya Rasulullah itu dengan terus memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk dalam sindiran baginda Rasul. Tahukah kalian yang orang yang paling pelit itu? Maka Nabi mengatakan orang yang paling pelit adalah mereka yang mendengarkan namaku disebut, namun mereka tidak tersentuh hati untuk bersalawat kepadaku. Selanjutnya, mulai mimbar Jumat yang mulia ini, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa derajat seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh status sosialnya, tidak ditentukan oleh suku dan bangsanya, tetapi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Oleh Imam Al-Ghazali menjelaskan takwa terdiri dari 4 huruf, yaitu taqwaya, di mana masing-masing huruf ini melambangkan sifat mulia pribadi seseorang sehingga ia layak mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, huruf ta melambangkan sifat tawadhu. Semakin ia belajar untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin bertambah ilmunya, semakin tahu caranya merendahkan diri di hadapan Allah. Semakin tinggi jabatan yang diembankan kepadanya, semakin tahu bahwa dirinya adalah orang yang diamanahkan oleh Allah untuk bertanggung jawab atas amanah yang ada dalam dirinya. Itulah tawadhu, rendah hati, tidak menjadi angkuh dan sombong oleh prestasi yang diraihnya, namun dia selalu mengakui semuanya dari A sampai Z datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa posisi kita selalu la haula wala quwwata illa billah. Kita tak pernah mampu apa-apa, tak punya ilmu sedikit pun kecuali apa yang Allah amanahkan dan titipkan kepada kita. Lalu yang kedua adalah qaf. Qaf melambangkan sifat qanaah, belajar untuk merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berani kita menghalalkan segala cara demi mengumpulkan prestasi dunia. Tidak berani kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama demi meraih tumpukan-tumpukan prestasi dunia. Lalu yang ketiga adalah huruf waw. Waw melambangkan sifat wara, yang artinya menjaga diri, membentengi diri dari hal-hal yang kurang bermanfaat, lebih-lebih sesuatu yang menjerumuskan kepada maksiat. Lalu yang keempat adalah huruf ya. Ini harus kita miliki, yang melambangkan sifat al-yaqin. Yakinlah dengan janji-janji Allah. Yakinlah bahwa sekecil apapun perbuatan baik kita akan dibalas oleh surga yang begitu indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirnya Ramadan dan hari ini kita tengah berada di 2 kemuliaan yang Allah satukan menjadi satu, yaitu Jumat sebagai Sayyidul Ayyam dan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah."
Hari di mana matahari terbit paling baik, kata Nabi, adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakannya Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat Adam juga dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, kecuali pada hari Jumat. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa mulianya hari Jumat yang berlalu setiap pekan. Hari yang paling mulia dalam satu pekan yang terlalui di sepanjang tahun adalah hari Jumat. Bahkan khairun, lebih baik daripada yaumi idin nahar wa idil fitr. Jumat itu lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Kurban. Namun terkadang perhatian kita kepada hari Jumat masih perlu ditingkatkan. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, kemuliaan Jumat didukung juga oleh kemuliaan Ramadan. Ramadan sebagai bulan yang memiliki banyak nama, antara lain Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran karena Al-Quran pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril adalah pada bulan Ramadan. Dan perintah pertama yang Allah perintahkan, wahyukan kepada Nabi kita adalah Iqra, membaca. Apa artinya? Bahwa Quran ini diturunkan untuk menjadi bacaan wajib kita. Wajib hukumnya kita membaca Al-Quran setiap hari, yaitu ketika sholat wajib hukumnya kita membaca suratul Fatihah. Sunnah hukumnya membaca surah-surah pendek atau ayat yang kita hafalkan untuk kita baca pada rakaat pertama dan kedua kita. Maka momentum kesempatan emas hadirnya Ramadan, di situ Allah turunkan Al-Quran. Mari dari hari pertama kemarin dan sekarang hari kedua kita puasa, mudah-mudahan kita sudah mencapai target minimal di hari pertama juz pertama, di hari kedua juz kedua, dan nanti pada hari ke-30 kita sudah khatam membaca, mentadabburi, merenungkan makna 30 juz Al-Quran yang kemudian kita pahami dan amalkan dalam kehidupan kita. Orang yang sudah ada Quran di dadanya, orang yang sudah kegiatannya berdasarkan Qurani, maka dialah mereka yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, sabda Nabi. Surga itu sangat merindukan 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, talil Quran, orang yang hari-harinya selalu sempatkan diri membaca Al-Quran. Kalaupun 1 juz tidak bisa, paling tidak 1 halaman atau setengah halaman, atau semalas-malasnya kita 1 hari 1 ayat. Yang penting setiap hari kita tidak pernah lupa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua yang dirindukan surga adalah wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, tidak berani mengungkapkan sepotong kalimah pun kalau kalimah itu akan menyinggung perasaan orang lain, tidak berani menyusun kata-kata untuk mempoles kekeliruannya demi membahagiakan orang lain dengan prinsip asal bapak senang. Semua kalimah yang semestinya tidak diungkapkan secara vulgar, dia bungkus dengan kalimah-kalimah yang rapi hanya untuk mendapatkan jempol, like dari orang lain. Maka ini kebohongan yang dibungkus dengan apapun pasti akan terungkap. Jadi orang yang dirindukan surga adalah orang yang mengungkapkan kebenaran, dan kebenaran itu yang menjadi tolak ukurnya adalah Al-Quran wal hadis wa qaulul ulama. Lalu yang ketiga yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an,
orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Kesempatan emas di bulan Ramadan, mari setiap hari keluarkan dana kita sesuai kemampuan kita. Setiap hari memberi orang berbuka, walaupun hanya 1 teguk air minum, 1 biji kurma. Yang jelas setiap hari kita keluarkan harta kita untuk memberi makan, agar kita masuk dalam orang-orang yang dirindukan oleh surga, yaitu wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan. Barang siapa memberi berbuka puasa, dia diberikan pahala puasa sebagaimana pahala puasanya orang yang kita berikan itu, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang kita berikan berbuka itu. Lalu yang terakhir yang sangat dirindukan surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hadirin saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibadah utama di bulan ini adalah puasa. Namun puasa yang kadang-kadang kita masih sangat terbatas pemahamannya, yang mungkin yang kita katakan puasa hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri di siang hari. Tidaklah demikian. Tapi puasa yang dikehendaki adalah qalbi, qauli dan fi'li kita harus dipuasakan. Hati kita harus dipuasakan daripada su'udzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Lisan kita harus dipuasakan dari bicara kotor, bicara yang tidak senonoh, bicara yang ropas, kusuk, jidal, berdebat, dan lain sebagainya. Kemudian anggota badan kita puasakan dari tindakan-tindakan kezaliman, tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Inilah insya Allah kelas puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa ini kata Allah dalam hadis qudsi adalah li, kata Allah, kullu amal ibnu adam lahu illa shaum. Semua ibadahnya anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Jadi puasa inilah ibadah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzibih, kata Allah, dan akulah yang tahu balasannya puasa ini seperti apa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya di penghujung khutbah ini khatib menyampaikan untuk diri khatib dan kita semua, mudah-mudahan di garis start awal puasa kita sampai akhirnya nanti kita mampu menjaga hati, menjaga lisan, menjaga perbuatan kita, agar puasa kita dapat mengantarkan kita menjadi pribadi la'allakum tattaqun, pribadi yang bertakwa, pribadi yang didambakan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita jadikan Jumat Ramadan ini sebagai titik awal untuk perubahan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Insyaallah 30 hari atau sebulan penuh kita dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai predikat itu. Jangan sia-siakan kampus Ramadan 30 hari ini untuk terus belajar bagaimana menata hati, menata lisan, dan menata perbuatan kita. Jangan sampai Ramadan yang kita jumpai tahun ini, yang mungkin saja Ramadan terakhir dalam hidup kita,
kita sia-siakan begitu saja, sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sabda Nabi yang mengatakan, ragima ampu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma ansalakha qabla an yaghfira lahu. Merugilah, celakalah, kata Nabi, mereka yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan berakhir, dia belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga khutbah yang kami sampaikan pada hari pertama, Jumat pertama di Ramadan ini menjadi bekal kita untuk mengarungi pendidikan kita selama Ramadan nanti, dan kita mendapatkan predikat minal aidin wal faizin wal maqbulin di penghujung Ramadan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ballighna Ramadan a'waman 'adidatan wa ara minhu madidatan wa nahnu fi sihhatin wa 'afiyah. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar fi hadzal syahril mubarak. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah agama kami jika kami selalu taat kepadamu. Ya Allah, ajarkan kami untuk selalu melaksanakan agama kami, ya Allah, dengan sebaik-baiknya. Dan perbaikilah urusan dunia kami, ya Allah, di mana kami hidup berkegiatan di muka bumi ini, ya Allah. Perbaiki semua urusan kami, ya Allah. Waslih lana akhiratan ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akibat akhirat kami, ya Allah. Perbaikilah akhirat kami, ya Allah, di mana kami akan kembali di akhirat untuk bertanggung jawab atas semua yang kami lakukan semasa di dunia ini. Rabbana taqabbal minna, terimalah ibadah puasa kami, ya Allah, wa qiyamana, salat kami, ya Allah, wa salatana wa ruku'ana, rukuk kami, wa sujudana, sujud kami, wa sairu a'malana, semua ibadah-ibadah kami Allah Kau terima, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah